sama dengan syariat ya. Cuma syariat ini dia lebih luas. Ya, kalau syariat itu kan pembagian ada akidah, ada syariat, ada akhlak gitu. Tapi kalau menjadi ilmu-ilmu, nah di situ akhirnya menjadi ilmu fikih sama dengan ilmu akidah. Akidah itu dulu tidak ada. Yang ada adalah ilmu tauhid itu dulu tidak ada. Yang ada adalah akidah. Kemudian menjadi ilmu tauhid. Ya. Kemudian juga akhirnya didobel di anak-anak kita menjadi akidah akhlak. Gitu. Jadi fikih ini ya, intinya sama lah ya. Artinya sesuatu yang berkaitan dengan syariat Islam yang terbagi menjadi 5 itu ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, ada fikih muamalat, ada fikih jinayat, dan ada fikih siasat. Termasuk yang fikih ibadah ini adalah fikih zakat. Terus kita ini jadi tahu posisinya. Sekali lagi, akidah, syariah, akhlak kalau sudah masuk wilayah ilmu-ilmu maka namanya ilmu fikih. Masuk lagi berarti pembagian ibadah dan seterusnya. Dan zakat ini termasuk adalah masuk ilmu fikih. Nah, biasanya rata-rata memang posisinya diberikan pada saat menjelang Ramadan ya. Insya Allah nanti ini ada perbedaan. Nah, ini perlu penyuruh sudah harus menceramai supaya tidak ribut nanti. Ya, karena Muhammadiyah sudah menetapkan itu tanggal 2 April. Sementara menurut info Kementerian Agama, nah sekarang itu ada derajatnya ditambahi 1 lagi. Kalau dulu Menteri Agama seluruh Asia Tenggara itu Thailand, kemudian Brunei, Malaysia, Filipina. Nah ini sepakat derajatnya itu 2. Tetapi sekarang naik jadi 3 mulai 2022 ini. Dan ternyata tanggal 1 April hari Jumat itu posisi derajatnya masih kurang dari 2 derajat. Sehingga harus disempurnakan Sya'ban ini sebanyak 30. Faman baba yafal yukmil iddata Sya'ban salah sih. Sehingga hari Sabtu 2 April ini tanggal 30 Sya'ban. Karena itu baru insya kita berpuasa hari Ahad. Karena dipastikan Kementerian Agama menganggap ini tidak ada ini. Nah, karena ini kita tetap harus menghargai hadis Nabi itu bahwasanya sumu li ru'yatihi wa aftir itu. Dan ini sudah hampir 100 lebih titik. Kalau kita di Demta ya, karena jalannya agak rusak dipindah ke Merauke lampu 1. Makanya karena lampunya hanya 1 sering tidak kelihatan. Artinya 100 titik itu sebenarnya sudah memenuhi syarat ya, dari hadis Nabi itu supaya kita bisa untuk melihat. Karena itu ya ini perpaduan. Seandainya ada orang yang melihat, namanya Ustadz Trisno, saya melihat ini di atas ada hilal pada saat hari Jumat nanti, itu tidak akan dipercaya karena derajatnya ada di bawah. Ternyata hilal itu Pak Hilal naik ke atas pohon. Tolong dijelaskan sudah mulai ya, karena ini akan ada potensi konflik ya. Dijelaskan sudah, kita ikut pemerintah saja. Muhammadiyah ini dulu pada saat Kiai Ahmad Dahlan itu ikut rukyat, tetapi Majelis Tahqiq merubah tahun 26, berubah di situ sehingga tidak mau rukyat lagi, akhirnya pakai hisab. Hisab itu termasuk ahli hisab. Ya, tolong dijelaskan ini bagian-bagian dari tugas kita. Nah, definisi zakat ya, menurut bahasa Ustaz Warnadi apa itu? Menurut bahasa zakat ini adalah an-nama ya, dari kata nama yanmu namaan. Nama yanmu namaan. Pembangunan itu bahasa Arabnya apa Ustaz Tuhan? Development. Tanmiyah. Nama yunami itu dia membangun. Tanmiyah pembangunan, maka nama yanmu artinya terus dia berkembang. Wasumiyat bidzalika dinamakan Ustaz Abdul Hadi. Ya. Ini kan jauh-jauh dari Timur Tengah. Wasumiyat bidzalika dinamakan nama itu li'anal mala karena apa mal? Harta. Apa dinamakan mal ini Ustaz Abdul Hadi? Dari kata mala yamilu, condong. Orang itu dengan harta kan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril. Nah itu. Pasti itu matanya
hijau ketika lihat ini merah. Ada kan harta, dia pasti. Nah gitu kan. Nah, kenapa harta zakat itu berkembang? Bi barokati ikhrajiha, karena keberkahan. Barokah itu dia kolam birkah. Nah, sehingga ketika dia dikeluarkan zakatnya bukan malah berkurang tapi malah berkembang. Bi barokati ikhrajiha wa du'ail akhiri, dan apa? Doa dari orang yang menerima. Jadi di samping kita sebagai amil zakat mendoakan, ya juga usahakan dari pihak penerima itu kan lebih ambil. Nah, dengan adanya dua ini maka harta zakat itu adalah terus berkembang. Bisa dicek I'anatul Thalibin juz 2 halaman 147. Lengkap semuanya. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudha'ifun, bukan musifun. Kalau musifun lidah Makassar tuh azab kubur jadi asap kubur. Saya kuliah S3 itu kan saya ketahui bilang, mari kita berlindung dari asap kubur. Ternyata azab kubur. Assalamualaikum Pak Ustaz. Zakat. Wa ma'ata itu dan apa yang kau keluarkan min zakatin dari zakat ini? Kok bisa tumbuh berkembang ini? Dalilnya apa? Itu dalil, sedikit dalil itu. Turiduna wajhallahi, kalian ingin wajah Allah. Wajah di sini itu kalimat kiasan. Jadi Allah tidak mempunyai wajah tetapi zatnya. Faulaika, mereka itu yang memberikan zakat karena lillahi ta'ala, bukan karena lil pencitraan. Faulaika humul muta'ifun, maka mereka termasuk orang yang melipat gandakan pahala dan rezekinya juga mereka itu melipat gandakan. Luar biasa ya, jadi semua referensi ada semua dalam kitab fikih. Ya, sehingga kemudian secara bahasa kalimat zakat ini berkembang. Nah ini ya, berkembang itu zakat. Ini hanya uang benar ya. Tapi uang kertas ini. Nah ini, kemudian yang kedua selain an-nama itu adalah at-tathhir, artinya penyucian dan pembersihan. Tahharo yuqahhiru, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dalam kitab At-Tabari. Nah, jadi kita penyuluh ini harus referensinya kuat ya. Jadi jangan katanya gitu ya. Kenapa zakat itu kok aslinya penyucian? Qad aflaha man zakah. Ini surat apa? Uzaifah hafal 40 juz. Asy-Syamsi ayat 9 ya. Asy-Syamsi wa duha. Ya, qad aflaha ini menurut tafsir Tabari, qad aflaha sungguh telah beruntung man zakkallahu nafsahu, orang yang sucikan, Allah sucikan dirinya. Allah sucikan fakaththara tathhiraha, maka Allah memperbanyak mensucikan diri seseorang ini. Jadi zakat sama dengan tathhir. Dari apa? Minal kufri, dari kekufuran, wal ma'asi dan maksiat, wa aslaha bisolihati minal amal, dan memperbaiki orang tersebut dengan amal-amal yang soleh. Inilah orang yang beruntung ketika dirinya dia disucikan dengan perbuatan baik, kemudian menghindari dari perbuatan haram. Kayaknya togel ini. Kita di SPBU Waina sana itu ada saya. Ada kode miras ya, ada sayang dulu ya, ada sayang. Jadi jangan ada sayang juga Pak. Kan itu biasanya selama di tadi ada sayang kode itu saya dapat info dari Pak Kapolres. Ke rumah kode-kode terus ilmu banyak. Ada sayang. Itu. Masnya jangan sampai kemudian minggir lagi ke panti-panti pijat itu. Suka-suka eks. Namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Jadi artinya sungguh telah beruntung qad aflaha man zakkaha ya wa qad khaba man dassaha. Kita isi dengan perbuatan baik, banyak-banyak la ilaha illallah. Definisi zakat dalam istilah mazhab Syafi'i. Ustaz Ali, nah ini supaya jangan ngantuk. Ini jauh-jauh keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam mazhab Syafi'i ismun lima yukhraju, dari
satu nama yang dikeluarkan amalin dari harta. Nah, ini harta, zakat mal ya. Wa badanin dan diri manusia. Ini zakat fitrah ya. Iya. Ala wajhin makhsusin menurut aturan tata aturan yang telah ditentukan. Jadi tidak asal seperti sodako yang bisa kita 1.000, 2.000, tetapi ada ini minimal berapa, dikeluarkan berapa, untuk siapa, kemudian kewajibannya itu dia berapa kali. Sehingga ini dalam mazhab Syafi'i. Ini fiqhul Islami wa adillatul istiqa halaman 170. Nah, yang dikeluarkan dari harta tadi namanya zakat mal. Ya, sementara yang badan ini adalah zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, menyempurnakan puasa, maka dinamakan zakat fitrah, ya, zakat untuk diri. Al-badan so'u zakatil fitri, yaitu satu sok ya zakat fitrah ini. Karena fitrah itu satu sok ini 4 mud. Jadi kalau begini ini mud ya, mud. Dari satu mud, jadi 4 mud begini itu namanya satu sok arba'atu amdad. Jadi 8 ons, begini kan 8 ons sekali berapa itu? 4 berarti 7 ons ya, 7 on kali 4, 28 sekitar. Kalau 2,5 itu masih minimal ya, boleh. Di dalam mazhab Hanafi, Ustaz Sugimen, tamliku juz'in menyerahkan kepemilikan malin, tamliku juz'in malin makhusin bin makhus li syakhsin maksus kepada pihak yang tertentu, ayyana syari'u yang telah ditentukan liwajhillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Mazhab Hanafi di Pakistan, Afghanistan, China, Turki, Bangladesh, kemudian Eropa, mereka ini pakai ini. Kemudian mazhab Maliki, kita tanya Pak Ustaz Abdul Malik karena namanya sama-sama Malik. Ustaz Malik, ayo. Maliki. Ikhraju juz'in maksusin, mengeluarkan bagian tertentu min malin balagh wa nisaban yang mencapai satu nisab. Jumlah minimum yang nisab itu. Untuk siapa? Limustahiqihi, untuk penerima zakat. Intamal milku, jika sempurna kepemilikan. Jadi tidak boleh itu dia hutang. Saya mau bayar zakat kepada Pak Ustaz Sutrisno. Uangmu di mana? Uang saya di orang. Atau saya ini hasil dari hutang, saya zakatkan. Itu artinya kepemilikannya tidak sempurna. Intamal milku wa haulun, dan mencapai haul atau satu haul. Artinya ada haul pendiri pondok pesantren karena itu ingat 1 tahun. Kemudian ghairu ma'danin wa harfin, selain harta tambang dan tanaman maka tidak perlu syarat haul. Jadi tambang dan tanaman ini sekali dia keluarkan dari freeport itu maka 20%. Sekali dia panen, ya Ustadz Suparto tadi panen mujair, panen jeruk atau panen maka itu tidak perlu haul, tetapi sekali panen wa atu haqqahu yauma hasadihi, harus diberikan pada saat hasad, artinya panen. Ya. Terakhir, Maliki tadi ini di Afrika ya. Afrika Utara, kemudian Arab yang di pinggir utara itu ya, Jazair, Tunisia. Makanya kalau pemain sepak bola yang dia pakai celana pendek, ya paha ini menurut mazhab Maliki bukan termasuk aurat. Karena kalau kita ikut Syafi'i kan ini kan aurat ini, tapi harus pakai celana panjang. Nah itu bubar barisan yang muslim, maka kita alihkan mazhab Maliki bahwasanya paha laki-laki tidak termasuk aurat, karena menurut Maliki aurat laki-laki yang sautata ini, kemaluan depan dan belakang. Bisa kalau begitu koteka di Wamena itu nggak bisa karena masih gondal-gandulnya masih. Katanya kelihatan. Jadi artinya wawasan mazhab ini penting supaya kita bisa lari. Jadi kalau nggak bisa begini, nggak bisa begini. Tetapi jangan diubah. Ustaz Warnadi, kalau itu saya pakai celana pendek. Ustaz itu. Ini khusus pemain sepak bola karena enggak diizinkan. Bapak pelatih tolong saya izinkan pakai celana panjang. Karena coba kalau sama-sama pemalik, jalan.
Kalau ibu-ibu atau ini ya telapak kaki pakai Hanafi, karena telapak kaki aurat perempuan itu tidak termasuk aurat. Nah, jadi boleh pakai kaos kaki, boleh tidak, itu ikut mazhab Hanafi. Kemudian Hambali, kata Hambali Ustaz Suresno dari sana. Hakun wajibun adalah hak wajib fi malin maksusin atas suatu harta li qaifatin maksusatin kepada ya, golongan tertentu fi waktin maksusin pada waktu yang telah ditentukan. Jadi mirip-mirip ya. Hambali ini ada di Arab Saudi sebagian, karena dulu sudah dirubah-rubah jadi Wahabi. Kemudian Suriah, kemudian ada Yordania, Palestina ini mazhab Hambali. Ya, itu agak ringan-ringan. Misalnya istimna itu onani masturbasi itu hukumnya boleh dengan syarat tidak pada saat dia ketakutan kira-kira milih berzina atau milih onani, maka itu boleh menurut mazhab Hambali dengan syarat tidak berlebihan. Tapi kalau berlebihan sampai pintu kamar mandi jebol semua 3 tetes saja. Sudah ada ukurannya itu. Jadi mazhab ini semuanya baku dari mazhab Syafi'i muridnya Imam Maliki, kemudian Hanafi juga beliau paling senior ya. Ini di Afghanistan dan seterusnya. Ini Hambali ini juga beliau Imam Ahmad bin Hanbal ahli hadis, tetapi beliau juga murid dari Imam Syafi'i. Jadi mirip-mirip ya. Jadi ini definisi zakat menurut dasar hukum zakat atau khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkin biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun wallahu sami'un alim. Ini khudh ya. Ini khudh ini artinya kita harus aktif. Makanya tidak bisa menunggu. Makanya jelas itu supaya mohon maaf ini. Ya sih. Makanya harus khudh itu. Ya, kalimat sodako itu secara umum ya. Secara umum ada sodako wajib, ada sodako sunnah. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah sodako wajib, yaitu zakat. Yaitu tahiru membersihkan dan mensucikan wasoli alihim dan doakan. Makanya kan perintah itu mendoakan dari sini. Sesungguhnya doa mereka itu menjadi ketentraman terima kasih gitu. Tapi harus dikasih ini. Pak ini tolong jangan zakat fitrah saja. Zakat molnya juga. Zakat mol. Dan surat Al-Baqarah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Ini jangan dipelesetkan dan merokoklah bersama orang-orang yang gitu ya. Sama dengan Ustaz Burhani yang pematut yang ini. Apa namanya? Perintah sholat itu aqimus inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Mau-maunya kita. Di sana kan. Maunya kita. Ustaz Mukhlas Abdullah, ini atu ini dari fi'il madhi apa Ustaz? Supaya kita tahu. Ata. Hati itu hati-hati. Hati-hati. Ata ya. Atayati. Ata ya. Kalau atayati itu, kalau ini dia berubah menjadi bentuk apa? Memerlukan objek. Berarti bukan sulasi mujarad. Kalau sulasi mujarad atayati, artinya datang. Tapi kalau mendatangkan, memberikan, maka harus kita tambahi dengan alif. Itu wazan fa'ala, sehingga ata menjadi ata. Ya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Nah, ketemu tuh? Wa ata. Jadi ata, ya. Ata fa'ala kemudian bukan fa'ala tapi af'ala ya, af'ala. Jadi aslinya ata yukti, af'ala yufilu. Kemudian wawunya ini akhirnya menjadi wa'atu. Kalau satu orang wa'ati, kalau orang banyak wa'atu. Itu wazan af'ala. Satiwan ya? Af'ala. Wa'atu zakat. Ini karena penyuruh semua ini harus. Kemudian berapa ya iladina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, ini anfiqu ini
Nah, infak ini ya. Anfiqu anfaqa yunfiq. Ya, kemudian ini untuk zakat emas, perak dan perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum dan sesuatu yang kami keluarkan dari bumi, berarti ini adalah zakat tanaman ya. Wala tayammamul khabisa min tunfikun. Ustaz Narno, silakan. Hafal 40 juz. Jangan kalian mengutamakan yang jelek-jelek ya. Tunfikun dari yang kalian infakkan. Walastum bi akhiri, kalian pada saat memberikan itu illa antum itu dalam keadaan Nggak suka. Jumat berkah. Wah ini Pak Ustadz ini Jumat berkah. Masya Allah nasinya itu kan kotak-kotak. Nah itu. Kalau sekali-kali rendang kemudian nasi kuning yang bagus gitu. Kalau kadang-kadang tempat sampah gitu sama jamaah Tidak goda. ya. Nah, jadi ini dulu ceritanya zaman Rasulullah SAW itu di Masjid Nabawi itu ketika orang bawa kurma ditaruh di ujung-ujung, siapa saja bisa mengambil. Nah ada sahabat yang kasih busuk. Nah di situ ada kemudian turun ayat itu, kamu kasih busuk padahal. Nah itu tuh itu wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Jangan model seperti itu, kasih infak yang bagus, baju jangan kasih yang masih sobek-sobek yang baru dari Ramayana baru. Nah, ini alhamdulillah ini baju dari Ramayana. Ini ya. Kemudian al-an'am wa huwa alladhi ansaiya jaga pertanian di tanaman-tanaman warna dan kurma. Terus belum insabari, setelah kemudian kita makan wa atu haqqahu yauma hasadi. Saat sudah kita panen maka itu harus kita Berikan berikan haknya pada haqqahu. Haqqo ini dalam bahasa Arab artinya kewajiban. Hakul muslimi 'alal muslimi. Kewajiban seorang muslim pada yang lain. Bila bertemu ucapkan salam, jika dia sakit menjuru. Wala tusrifu, dan jangan kemudian boros ya. Artinya itu ada takarannya. Konsumsi juga jangan terlalu banyak. Kalau menginfakkan waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jangan semuanya diinfakkan. Kayak Abu Bakar As-Siddiq itu, ya Rasul, saya infakkan semua. Nah, Abu Bakar itu. Tapi kalau Abu Bakar kota raja itu tidak. Ya Rasul, saya tidak meninggalkan sama sekali untuk anak cucu saya. Hanya itu dimarahi. Itu kamu anak cucu jadi pengemis. Lebih baik mereka itu tercukupi, kau kasih harta waris daripada mereka. Nah, berapa yang sulus? Yaitu 1/3. Minimal 1/3 itu harus kita berikan. Ya. Nah, hadis-hadis Nabi di sini diantaranya dari Abu Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul buniyal Islam ala khamsin. Hudzaifah cuma dibaca itu buniyal. Kapurat tidak tahu. Ustaz Basir, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Ini ya, zakat. Wa hijjil baiti wa shaumi Ramadan. Nah, ini redaksi memang rawahul Bukhari Muslim, itu Ramadan di akhir kan. Ini kadang-kadang urutannya kan beda-beda antara puasa ditaruh di 5, 4. Jadi dibangun, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan shaum Ramadan. Ini Sahih Bukhari ada semua. Dan ijma para ulama salaf atau khalaf telah sepakat akan wajibnya zakat. Hanya barang siapa mengingkari, maka kalau sudah ingkar seperti itu hukumnya adalah murtad. Kamu kenapa tidak bayar zakat sudah? Siapa nyuruh? Tapi kalau dia adu, disuruh sholat subuh. Kenapa kamu tidak sholat subuh? Siapa nyuruh sholat subuh? Ya murtad. Ya. Puasa juga begitu kan, siang-siang hari itu ada Ramadan, kaki-kaki siapa? Sopan disuruh. Ya. Asal kata sodako berasal dari kata sodako yasduku, artinya jujur atau benar ya. Orang yang bersodako adalah orang yang benar imannya, bukan orang munafik. As-sodako itu burhanun. Sodako adalah Ustaz Bur. Ya. Makanya kata Jayapura itu kan melimpah dengan burhan.
Al-Qur'an. Bukti keislaman. Satu di KUA, satu di Penyuluh. satu badannya besar. Penyuluh agama. Ya, artinya ini hadis Nabi menjadi contoh. Kenapa kok dinamakan soto dengan persoto? Berarti dia iman, ya, menunjukkan dia iman. Kalau yang pelit, kikir, berarti dia tidak terima. Ya, sholat. Nah, ini fajar sodik ini ya. Jadi Ustaz tadi apa itu? Al-Fajrul Kadhib, artinya fajar yang tipu-tipu. Ini jam 2:30. Ini terang ini. Terang tetapi hanya sebentar, hanya 5 menit, 10 menit. Setelah itu menghilang. Jadi fajar Kadhib ini biasanya Bilal sudah ada. Oh, berarti akan Bilal. Ya. Nah, kalau ini sudah mau pagi gitu. Nah, ya. Jadi biasa tetapi sodik, betul-betul dia pelan tetapi sampai terang sampai syuruk. Makanya dinamakan fajar sodik. Ya, fajar yang betul-betul dia tidak lari ke sana kemari. Ketika orang sudah sedekah disuruh sedekah, maaf. Pada saat ada di masjid itu ya. Subhanallah. Dia menghindar. Ini jadi kata sedekah ya. Nah, sekarang kata infak dari mana ya? Zakat sudah, kemudian sedekah sudah, ini lengkap ini. Ya. Infak ini mengeluarkan harta untuk kebaikan yang diberitakan Allah SWT. Ini wa anfiqu dari sini. Ini Al-Baqarah wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila taluka wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkan hartamu di jalan Allah dan jangan kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baik sehingga Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini supaya kita tahu ya. Sedekah sudah selesai, supaya sampai detail, zakat sudah selesai. Nah, ini infak ini, nafak di Arab Saudi itu jalan tembus atau terowongan keluar. Ustaz Ali paling paham karena dulu jualan apa di sana. Ustaz Ali kelihatan dari situ. Ini apa namanya Ustaz Ali? Tidak kelihatan. Azia. Jadi dulu ada Kecil markasnya. Markasnya dekat kita daerah kerja itu kumpul di situ. Ini Ajiat, Saud, ini Al-Ghazal. Azizah pernah. Kemudian nanti tembus di sini Ajiat Sud, ini terus. Nah, ini namanya nafak ini. Nafak Ajiat. Pernah saya dikejar di situ. Artinya nafak itu artinya jalan tembus atau keluar. Cari harga. Maka infak atau nafako berarti sesuatu yang dikeluarkan. Ya. Kemudian ini misfala, Ustaz Abdul Malik ya. Tinggal di sana misfala ini nafakul misfala. Bahasa Inggrisnya al misfala tunnel. Stay fil masar. Ini hanya di Arab Saudi karena mereka ini kan dia posisi kecil tapi berbukit-bukit harus di gunung. Makanya waktu di Mina itu kan hanya dikasih satu. Padahal itu bolak-balik sehingga lampu mati, blowernya mati sudah injak tahun 92 itu. Kalau tulisan. Nah, sekarang dikasih sana sendiri, sini sendiri. Jadi mereka itu suka ngebor-ngebor itu. Kalau kita ngebor semua, mereka ngebor-ngebor. Ya, jadi infak dari sini tadi ini. Baru Madinah dan bi'adatil anfaq, Mekah itu paling banyak kota dengan jumlah terowongan yang paling banyak. Anfaq. Ini apa ini? Mu'aisim ya. Mu'aisim. Nanti mudah-mudahan paling tidak kita umroh ya. Amin. Amin. Dan kalau rezeki ya. Pak Wali Kota itu kan sering ngasih. Alhamdulillah sudah Saya dapat. pernah waktu pertama di Korem dapat pas dia ngasih. Sudah dapat. Tapi Pertama. bukan orang tua-tua. Tapi Alumni pertanyaan pertama. ini saya khususkan untuk anak-anak SMP. Bapak dapat Ini PPHD cocok. kemarin. Langsung. Hah? Pak Bapak Sekda, dapat tolong PPHD catat ya, dari umroh. wali kota. Itu iya dari waktu itu kan imam masjid tuh berapa? Sekarang alhamdulillah sudah diringankan satu lagi. Tahun berapa? Pandemi sudah insya dan tahun ini bisa 2017. berangkat haji lah. 2017. Yang pertama sekali mengadakan. Oh. Ini jam berapa? Ini minum dulu. Lanjut. Sambil minum saja. Zakat ini fardu ain jelas ya. Kemudian kapan diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah Nabi ke Madinah. Jadi di Mekah Iya belum karena ada. corona. 4. Kemudian zakat fitrah dulu, baru setelah itu zakat mal, zakat mall itu ya. Nah, ini di Madinah ini zaman dulu ini. Ini tahun tidak jelas. Nah, gambaran. Ini kan artinya kan tahun 2 Hijri lah, gambaran ini awal tahun.
yasrib, kemudian diganti dengan Madinah. Ini lomba-lomba. Nah, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dari kata nasib. Nasib itu kalau harta waris namanya nasib, nasibam mafruḍo. Tapi kalau zakat ya bukan nasib tetapi sosok. Beda-beda ya. Kemudian haul batas minimal mustahik, orang berhak menerima zakat. Istahik. Kemudian muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ini zakat fitrah ini sudah kita ketahui, ini dalilnya adalah faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin. Rasulullah mewajibkan satu sok dari apa tamar? Kurma. So'an min syair atau dari gandum. Alal abdi, baik itu budak ya dulu. Budak itu. Wal huri dan orang merdeka, wal dzakari dan laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena mempunyai zakar. Satu hati kan paham. Kalau usah kenapa? Kalau usah kenapa? Burhan ini idza qoman dzakar zana akal. Iya. Ayam bilarut. Yang tidak tahu berarti tidak paham. Kalau tiket tidak dengar. Kemudian wasohir wal kabir, bukan hanya orang balik saja, tetapi juga artinya bayi yang dilahirkan posisinya adalah sudah masuk kewajibannya pada saat Syawal ini. Wal kamil muslimin wa amra bi an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalat, itu sebelum keluar untuk sholat Idul Fitri. Karena kalau sudah selesai sholat berarti ini sudah sholat biasa. Kemudian usahakan kalau untuk fitrah itu jangan disimpan-simpan. Saya tidak mengatakan di masjid siapa ya, pernah Isra Mi'raj lalu saat ini dananya masih ada 3 juta. Dana apa itu? Dana zakat fitrah. Kita simpan-simpan dulu sampai sekarang untuk kegiatan santunan. Tidak boleh seperti itu. Zakat fitrah itu artinya untuk mensucikan bulan Ramadan untuk fakir miskin. Kecuali kalau zakat mal tidak apa-apa sampai setahun dulu. Tapi kalau fitrah harus dihabiskan. Nah, kadarnya adalah satu sok, satu mud adalah ukuran kedua tangan yang terbuka ini ya. Mud. Tangannya satu warna di kayaknya. Model lap. Tangan besar bagaimana? Model lapnya Mada yamud itu ini saja. Model apa? Jadi 1 kali 4 ya ini. Ini berarti 2,7 kilo. Dikeluarkan 50.000. Ustaz Hasan Nah, waktunya adalah pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Di Fathul Mu'in ada wa yajuzu ikhrajuha min awali Ramadan. Kemudian ada akhir pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jika ada kasus-kasus tertentu, misalnya ada mungkin stok, ya sekarang kan minyak gorengan sedang ini, seandainya mungkin beras itu stoknya sulit, maka bagi yang zakatnya pakai ini atau mungkin ATM lagi macet, orang kehilangan uang seperti di Ukraina itu, maka bisa diundur sampai buruk sampai maghrib di tanggal 1 Syawal. Jadi itu makruh itu. Tapi utama pagi hari sebelum. Nah ini wajib makanan pokok boleh dibuangkan menurut mazhab Hanafi. Manfaatnya memberi makan fakir miskin, membersihkan diri dari sikap egois, hubungan kasih sayang, menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Jadi ini harus segera ditasarrufkan, harus segera diilmukan. Jangan ditunda-tunda. Nah, ini gambarnya ya. Nah, jangan seperti ini, nah ini. Oh. Ini orang pasti dari Jawa ini karena biru. Terjadi apa ini foto? Masuk di got. Ini sudah lubang ini. Pasti joget ke sini tapi. Ada got di bawah. Kadang-kadang itu saya dapat 20.000, 30.000 mas. Orang ajar yang bagi ini. Ini yang bagi ini. Amin. Nah ini. Nah ini artinya mereka diundang ke rumah. Ke rumah undangan ini. Apa sih? Saya hidup ya Allah. Ini pasuan pernah korban saja. Pernah korban. Itu hukumnya haram enggak? Oh jadi begini nih. Kalau seperti ini. Tapi kalau begini seru pada Seru. Mati ya.
Cari mati. Janganlah. Apa disah itu terima zakat? Jadi kan jangan lupa bayar zakat. Bunuh diri. Pertanyaan dulu atau mungkin sampai jam 10 ya? Masih ada zakat mal ini sedikit ya? Ada sedikit ya? Nah, sedikit sambil minum-minum aja dulu. Zakat mal ini artinya harta ini ada emas, perdagangan, hasil pertanian, perdagangan, perikanan, syarat kekayaan milik penuh, milik utang cukup nisab lebih dari kebutuhan pokok. Jadi dia untuk makannya berapa harus sisanya. Bebas dari utang berlalu 1 tahun boleh dibayar sebelum tahun. Jadi seandainya misalnya mestinya bulan September dia keluarkan zakat, tapi ini bulan Juli, nah itu hukumnya boleh. Asalkan tidak lebih dari tahun. Nah, gitu. Kalau belum sampai nggak apa-apa. Belum sampai apa-apa, tapi yang penting jangan karena ini kan 1 Jangan tahun, lewat. berarti lewat dari 1 tahun ya sudah. Seperti kan yang masyarakat kita ini biasanya rata-rata mengeluarkan zakat harta di bulan Ramadan. Berarti pastikan jangan sampai kemudian 2 tahun sekali. Pas mau haul kecil Iya. satu kambingnya, Pak. Ini belum lain shop. Kurangi 3 gram. Islam merdeka balik berakal, Masih kemudian dikurangi 5 gram. ini mustahilnya ya, jadi kurang jelas ya. Tapi dia langsung dipotong. Ini fukara orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, miskin punya penghasilan tapi tidak cukup, kemudian ini ambil ya petugas pengumpul zakat. Ini usahakan di SK kan ya, sudah kemenang kota. Untuk yang tidak di SK kan itu jangan dikasih dari sini, tapi kasih dari kas. Kas. Misalnya istiqomah Ustaz Basir, wah ini anak-anak remaja masjid dia suruh angkat-angkat beras. Ya, kok tidak dapat apa-apa Pak Ustaz ini? Kamu kan dapat capek tuh. Nah itu kasih 50, 100 ribu ambil dari dana kas. Ya. Tapi kalau yang ambil ini betul-betul dia usahakan sudah di SK kan menjadi UPZ Masjid Jamiatul Muslimin, Masjid Hamadi Rawa-Rawa. Nah, itu. Ambil, makanya ambil. Kalau yang wakaf itu ketika mengelola wakaf produktif hasilnya bisa dapat 10%. 10% itu. Ini nanti banyak karena harus dikelola. Tapi kalau di sini itu bagiannya masuk di sini. Kemudian mu'alaf ini baru masuk Islam, itu artinya dilunakkan hatinya. Kalau sudah 3, 4, 5 tahun itu hatinya sudah lunak dengan Islam, maka itu sudah jangan dikasih. Sebagaimana kasus Umar bin Khattab, beliau tidak memberikan bagian zakatnya itu karena sudah. Tapi kalau dia mungkin batasannya ke 5 tahun, kalau sudah lebih 5 tahun Pak saya. Kemudian menebus diri ini karena ini udah berhutang untuk menyambung hidup, bukan hutang kredit. Ada motor, ketika motor, nah kredit. Debit. Oh, fisabilillah perang fisik ini zaman dulu, fuqaha zaman sekarang itu misalnya itu seluruh yang dia berjuang di jalan Allah bisa untuk dikasihkan sabilillah ini, termasuk pesantren, termasuk mungkin dai dan lain sebagainya. Ini menurut Yusuf Qaradawi bisa. Kemudian ini apa ini Ibnu Sabil yang kehabisan bekal, jamaah tabligh keliling-keliling, ya tuh. Asal-asal fakir miskin. Nah, yang tidak berhak menerima zakat artinya orang kaya, orang yang mampu bekerja, orang kafir yang memerangi Islam, termasuk non muslim juga murtad, sama yang non muslim. Istri, bapak, ibu ke atas dan anak nasab ke bawahnya yang menjadi tanggungannya. Jadi bapak kenapa tidak zakat ke masjid kemarin? Saya zakat ke anak saya, ke ibu saya. Tidak boleh. Tapi kalau keponakan, sepupu mas, ini bukan tanggungan. Dan keluarga Nabi Muhammad SAW, kemuliaan beliau dari Bani Hashim. Faktor penghambat zakat sebagai Islam belum mengerti zakat. Dikira zakat itu adalah hanya zakat fitrah saja yang dibayar menjelang Idul Fitri. Jadi kalau pokoknya zakat malnya ini mestinya harus dikeluarkan. Zakat termasuk rukun Islam tetapi belum diperlakukan seperti rukun Islam lainnya seperti sholat, puasa dan haji. Karena ini belum ada sanksinya, belum ada sanksi. Itu nanti kan ke depan ada undang-undang yang di negara-negara yang lain ada sanksi bagi orang yang tidak membayar Membayar zakat. Karena belum ada sanksinya. Sudah ada? Sudah.
Oh, sudah ya? Ada polisi zakat mungkin di sini, ada polisi zakat. Di sini ada polisi tidur kata suka-suka. Ya pelan-pelan saja, pelan-pelan ya. Sanksi-sanksi seperti kemarin SK Menteri Agama kan tidak ada sanksi. Itu sebenarnya untuk mengatur saja supaya volumenya tidak terlalu kencang-kencang. Itu di Mesir itu sudah sering itu Syekh Sakrawi itu dia musibah akhir zaman. Bukan masalah adanya tetapi dia volumenya terlalu kencang. Namanya kan volume. Nah, gitu. Tidak ada masalah, jangan dipermasalahkan. Ya. Syukur loh Pak. Nah, dikiranya zakat hanya bermanfaat bagi penerima, sedang yang mengeluarkan zakat tidak apa-apa. Jadi tadi penerima atau pengeluar zakat dia juga kembali ke dirinya sendiri. Karena ada orang non muslim yang itu yang atlet bulu tangkis itu, yang laki-laki. Yang kemarin ada videonya itu, saya tidak tahu kok. Saya sumbangkan ada ke orang muslim, baru masih kok malah tambah banyak padahal dia Kristen ada yang baptis. Jadi saya share di. Nah, ayat Al-Quran perintah sholat beriringan dengan perintah zakat menunjukkan hubungan. Utama ibadah adalah sholat dan paling utama ibadah maliyah adalah zakat. Meninggalkan perintah zakat berarti sama dengan meninggalkan sholat, ya. Ini keutamaan perumpamaan. Ancamannya walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma tuhma 'alaiha jibahuhum dahi wa junubuhum lambung wa zuhuruhum zani punggung, ya. Kemudian dikatakan kepada mereka hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum taknizun. Syekh Sakrawi mengatakan, kenapa kok orang yang susah bayar zakat itu nanti di akhirat ini kok yang di setrika ya? Tukwa itu setrika. Bisa setrikanya merek apa kok? Bisa tanya lagi. Setrika di akhirat kok. Ini dia apa? Dahi. Siapa tuh Dahi kemudian lambung dan Serika jalan sendiri. Menurut tafsir Syekh Sakrawi, pada saat ada orang fakir miskin minta. Bahasanya Ustaz Ismail sak welas itu. Ya. Maka ketika nah itu dia berarti dahi mereka. Apa namanya? Pulang. Dahinya. Besoknya karena ini pengemis yang tahan banting. Datang lagi. Kemarin ini, ya. Maka bukan dahinya, ini adalah lambungnya. Ya. Hari ketiga ini pengemis tahan banting. Maka kemudian punggung mereka. Jadi pertama begini. Balik langsung. Luar biasa juga tafsir ini. Namanya Syekh Sakrawi ahli tafsir. Jadi 3 anggota tubuh pada saat di akhirat nanti kan dibangkitkan lagi mulai dari bala qadirina ala an musawiya. Sidik jari, sidik itu kan sidik itu, nggak ada yang tertukar. Meskipun namanya sidik dan sodik itu tertukar. Itulah nanti identitas dibangkitkan musawiya karena itu satu. Dan ya, beliau juga itu saya yang tertegur itu pada saat Abu Lahab itu diancam surat Al-Lahab itu. Surat itu dibacakan di depan mukanya Abu Lahab. Nah itu kalau membacakan di depan Abbas yada Abi Lahab, ya. Saya selana naron batal, dia akan masuk ke neraka. Seandainya Abu Lahab gini, ya untukku katanya saya ini masuk neraka. Nah sekarang juga saya bersahadat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Seandainya dia ngomong begitu, maka ayat ini bubar barisan. Nah itu. Itu bayangkan itu. Tidak terpikir dia menghabisi ayat itu, sehingga kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Padahal itu sebenarnya bisa luar biasa. Kalau sudah ayat turun sudah tidak ada kesempatan. Itu saya baca di tafsir Sakrawi itu yang mukjizat Al-Quran ketika itu dibacakan depannya sudah tidak berpikir malah tambah menentang dengan itu
neraka bagaimana. Nah, itu. Saya dia masuk Islam baca syahadat itu malaikat Jibril bubar barisan, aduh maaf saya pulang dulu. Termasuk surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum Ustaz Mukhlas ya. Itu alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saya fi bid'i sinin. Dulu antara Romawi dengan Persia, itu kayak Rusia dengan Ukraina gitu. Pakai tempur. Nah pada saat itu Rasulullah di Madinah dapat info kalau Persia yang menyembah api Majus itu mengalahkan Romawi. Nah, Romawi ini kan masih ada sisa-sisa Injil ya meskipun sudah ini. Jadi lebih dekat kepada Islam. Sehingga kemudian waduh ini Romawi ini kalah. Maka dikasih janji ya walibatiru fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Mereka jangan khawatir, menurut informasi Ar-Rum tadi Romawi akan berhasil mengalahkan Persia dalam waktu sekian tahun, 7 tahun. Seandainya informasi itu sampai kepada mereka itu rombongan. Al-Quran ngomong begitu ya. Nah, jangan, cuma kita damai saja supaya nanti Al-Quran itu tidak terjadi. Ketika kemudian tahun ke-7 bentrok perang sesuai dengan informasi yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Itu ada di dalam Masih Sa'rawi tadi. Harus dicari. Mau saudara mana? Ini sudah selesai ya. Allah berikan barokah pada hari kita. Amin. Saya kira cukup ya. Kita mungkin minum-minum dulu ya. Karena sudah loyo-loyo semua biasa ashabul qahwah dan utut saja. Indonesia masih perang juga Pak, perang drama. Ya. Sambil minum atau sambil kita bertanya nih? Ya sambil bertanya sambil ngopi-ngopi. Ya. Sambil jalan. Saya Ustaz. Moderator dicatat dulu. Sebagian tak. Ustaz.